Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Selamat pagi juga bagi ibu-ibu yang mengikuti melalui live streaming. Pada pagi hari ini kita memasuki suatu tema yang baru, yaitu kehidupan Kristen dan disiplin spiritual. Nah, ini adalah suatu pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana seorang Kristen menghidupi kehidupannya di dalam anugerah Allah seumur hidup dia. Nah, mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan sebelum kita akan memasuki perenungan firman pada hari ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang besar bagi kehidupan kami yang terus menyertai kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami firman Allah senantiasa di dalam berbagai aspek kehidupan kami, supaya oleh anugerah Tuhan kami dikuduskan, kami boleh berjalan di dalam anugerah Tuhan seumur hidup kami. Tuhan pimpin kami di dalam perenungan pada hari ini, biarlah hati kami lagi kembali dibakar oleh firman Tuhan untuk menghidupi kebenaran firman ini oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu di depan di dalam tangan pimpinan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dari Lukas 18 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27. Tetapi yang akan menjadi fokus pembahasan kita sesuai dengan subtema kita, seberapa baikkah cukup baik itu, ada di dalam ayat yang ke-19. Kita baca Lukas 18 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27 secara bergantian. Saya baca ayat 18, ibu-ibu baca ayat 19, bergantian kita sampai dengan ayat yang ke-27. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin besar yang akan kita renungkan hari ini. Yang pertama adalah problematika kehidupan orang Kristen. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jerry Bridges adalah seorang staf daripada navigator. Saudara mungkin pernah mendengar mengenai lembaga ini, pelayanan kepada mahasiswa, navigator, dan dia adalah salah satu staf pelayan di dalamnya. Dia berkata bahwa manusia itu punya satu problem yang tidak saja terjadi ketika orang-orang itu atau manusia itu belum diselamatkan. Tetapi setelah saudara dan saya sudah diselamatkan pun problem ini masih ada. Yaitu apa? Manusia itu yang membentuk dirinya sendiri. Self-made man. Jadi kita cenderung untuk kemudian membentuk keadaan diri kita seperti apa. Walaupun saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Nah, Jerry Bridges itu mengatakan begini, kita berusaha mengubah diri kita sendiri dalam menjalankan hidup Kristiani. Kita pegang hal-hal yang kita anggap sebagai alat-alat pengubahan rohani dan berusaha mematungkan atau membentuk diri kita sendiri menjadi sosok tegap yang serupa dengan Kristus. Nah, ini adalah usaha yang secara tidak sengaja atau tidak disadari kita menghidupi itu. Saudara dan saya yakin bahwa di dalam konsep pengudusan orang-orang percaya sekalipun masih mungkin jatuh di dalam dosa. Dan salah satu dosa yang disebutkan ini terkait dengan problematika kehidupan kita adalah kecondongan untuk apa? Membentuk diri kita sendiri. Kita tahu kita akan serupa dengan Kristus, tetapi kekuatan siapa yang kita andalkan? Kekuatan diri kita sendiri. Dan ini adalah 2 kekeliruan yang sering kali terjadi di dalam kehidupan daripada kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus.
yaitu pembenaran diri dan rasa bersalah. Dua hal ini sekali lagi ada di dalam diri orang yang tidak percaya, tetapi saudara yang sudah percaya pun saudara mungkin mengalami kejatuhan dosa sedemikian. Nah, kekeliruan pertama, mengapakah seseorang itu membenarkan diri? Jerry Bridges mengatakan bahwa karena orang bersangkutan berfokus hanya kepada kinerja lahiriah sebagai patokan untuk memperoleh berkat penyertaan Allah dan menjadikan dirinya congkak seperti orang Farisi. Saudara, ini adalah sesuatu yang sekali lagi seringkali kita lakukan di dalam pelayanan misalnya. Saudara sebagai guru sekolah minggu, saudara dan saya sudah sering melakukan itu di dalam pengalaman pelayanan kita, sehingga kadang-kadang yang saudara andalkan adalah kinerja kita, kemampuan kita. Atau waktu saudara dan saya ada di dalam lembaga reform, saudara mungkin pernah mendengar kalimat seperti ini. Oh, gereja itu tidak bertumbuh karena mimbarnya kurang kuat. Saudara pernah mendengar statement ini? Saudara, di belakang kalimat mimbar tidak kuat itu bukan karena firman yang diberitakan itu sesat. Kalau firman yang diberitakan itu sesat, maka orang bersangkutan tidak lagi boleh berkhotbah. Tetapi yang dimaksudkan dengan mimbar yang tidak kuat itu apa, saudara? Kemampuan retorika. Kemampuan retorika di dalam berkhotbah. Bagaimana saudara menyampaikan firman Allah itu di dalam retorika yang terbaik. Sehingga membuat orang terpesona dengan saudara dan akhirnya jemaat diberkati dan bahkan jemaat itu bertumbuh. Saudara, sekali lagi, apa yang menjadi latar belakang pemikiran mimbar itu kuat atau tidak kuat? Retorika, kinerja kita. Kinerja kita seperti apa? Jerry Bridges itu mengatakan begini, karena berfokus pada kinerja, kita melupakan makna anugerah, yaitu kemurahan Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang hanya layak dimurkainya. Orang percaya tipe Farisi, secara tak sadar berpikir bahwa mereka telah memperoleh berkat Allah melalui perilaku mereka. Jadi saudara, ini adalah tipe Farisi, bukan saja sekali lagi orang-orang yang ada di luar daripada orang percaya, tetapi kita yang orang percaya pun punya tipe ini ya, tipe legalis atau tipe Farisi. Nah, Jerry Bridges itu memberikan kepada kita bagaimana saudara menghidupi hari-hari kita, bagaimana kinerja itu yang menjadi landasan atau patokan kita memperoleh berkat Tuhan atau andalan kita dalam kehidupan kita. Dia bilang begini, mungkin dalam kehidupan saudara, saudara pernah mengalami apa yang disebut dengan hari baik. Apa itu hari baik? Hari baik ini tentu di dalam makna rohani. Dia katakan bahwa karena kinerja yang sukses, segala sesuatu berjalan sebagaimana seharusnya. Disiplin rohani berjalan dengan baik. Saudara bangun pagi, saudara bersaat teduh. Saudara melakukan itu konsisten. Dan itu adalah hari baik saudara. Atau saudara pada hari itu juga yang disebut dengan hari baik. Saudara tidak saja bersaat teduh, saudara di dalam hidupmu, rencana-rencanamu itu dilakukan dengan mulus. Sesuai dengan kehendak Allah, ketaatan kepada firman Allah. Dan itu hari baik bagi kita. Hari yang penuh dengan sukacita. Dan bahkan mungkin ketika saudara menutup hari itu, Tuhan mengizinkan saudara menginjili seorang yang belum percaya Tuhan Yesus. Dan ketika saudara menginjili, saudara sungguh-sungguh bersandar kepada Allah. Dan saudara berpikir bahwa itu adalah hari baik saudara. Saudara berhasil di dalam pelayanan. Pelayanan tentu banyak hal, tetapi misalnya salah satunya penginjilan. Maka saudara berpikir bahwa saudara layak mendapatkan apa yang disebut dengan penyertaan Allah, berkat Allah, hadirat Allah. Saudara sungguh-sungguh rasakan, saudara sungguh-sungguh merasakan penyertaan Tuhan. Bukankah seorang pelayan Tuhan juga bisa merasakan hari baik sedemikian? Sepanjang satu hari itu bisa saudara rasakan penyertaan Allah, hadirat Allah yang begitu nyata dalam hidup saudara. Dan saudara berpikir Allah sedang memberkati saudara. Karena apa? Kinerja kita. Kita disiplin rohaninya baik, ketaatan dan pelayanan kita baik. Maka Allah menyertai kita. Tetapi bagaimana dengan kekeliruan kedua? Yang saudara dan saya lakukan di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Kekeliruan kedua itu adalah berbicara mengenai saudara berfokus kepada kejatuhan atau kegagalan dalam dosa sebagai patokan. Saudara tidak memperoleh berkat penyertaan Allah dan menjadikan diri kita dirundung perasaan bersalah dan ketidaklayakan menerima kemurahan Allah. Saudara mungkin pernah mengalami hal sedemikian. Jerry Bridges mengatakan bahwa orang percaya yang seperti ini yang melakukan kekeliruan yang kedua ini, orang percaya itu dibebani dengan rasa bersalah. Mereka merasa cukup yakin bahwa mereka sudah kehilangan berkat Allah karena kurang berdisiplin atau kurang taat atau tidak melayani Tuhan dengan baik. Sehingga ada pengalaman hari buruk di dalam kehidupan daripada orang percaya. Saudara punya pengalaman hari baik, tetapi saudara juga punya pengalaman hari buruk secara rohani. Di mana kinerja saudara gagal, segala sesuatu berjalan tidak mulus. Saudara punya disiplin rohani ketika saudara bangun, saudara bangunnya terlambat.
Waker sudah bunyi, saudara matikan waker, tidur. Dan ternyata saudara bangun sudah terlambat. Saudara mau saat teduh tidak sempat lagi karena terkejar, terburu-buru oleh waktu. Seluruh pekerjaan dilakukan dengan rusuh. Rumah tangga jadi rusuh. Ya saudara dan saya bisa lihat orang yang ada dalam pekerjaan yang rusuh, pasti semua hal bisa jadi pemicu kemarahan kita. Bisa emosi, ngomel-ngomel, marah-marah dari pagi sampai dengan malam, mau tidur bisa nggak berhenti. Banyak hal yang menjadi pengalaman di mana saudara dan saya itu tidak taat kepada Tuhan. Dan pelayanan pun kemudian saudara dan saya tidak dapat melakukan itu dengan baik. Bukankah saudara pernah datang ke dalam PA wanita misalnya, waktu saudara sedang dalam hati yang rusuh, hati yang tidak siap untuk memimpin umat Tuhan di dalam MC misalnya. Hati saudara penuh dengan gundah gulana karena apa? Baru saja marah dengan suami atau dengan anak. Dan banyak hal kekacauan terjadi dalam hidup kita. Dan kita berpikir itu hari buruk. Akankah Tuhan menyertai saya dalam pelayanan saya? Saudara, ada rasa bersalah, tudingan rasa bersalah dalam jiwa kita. Dan ini membuat saudara dan saya merasa yakin bahwa Allah tidak memberkati pelayanan saya. Ya, jadi ini adalah kekeliruan kedua yang terjadi di dalam kehidupan daripada orang percaya. Mereka dirundung rasa bersalah dan ketidaklayakan menerima kemurahannya. Apakah Bapak Ibu pernah mengalaminya? Saya yakin saudara pernah mengalami hari baik, hari buruk secara rohani. Dan saudara, ini persoalan. Karena apa? Jerry Bridges mengatakan, kedua kekeliruan tersebut telah melupakan makna anugerah karena keduanya bergeser dari Injil dan terpeleset ke dalam pemahaman hubungan dengan Allah yang berdasarkan kinerja manusia saja. Jadi kenapa kita membenarkan diri ada hari baik? Kenapa kita begitu rasa bersalah ada di mana hari buruk? Karena saudara mengandalkan kinerja kita. Kehidupan kekristenan kita dijalani dengan apa? Kemampuan, kekuatan kita untuk menjalaninya, menaati Tuhan, berdisiplin rohani dan kemudian melayani dalam ketaatan kepada Tuhan. Semuanya itu dilakukan berdasarkan kinerja manusia. Sehingga ada hari baik, hari buruk. Nah, konsep keliru ini membawa orang Kristen berpikir bahwa berkat-berkat Allah dapat diperoleh maupun dapat hilang dalam kehidupannya sehari-hari karena kinerja kita. Jika kinerjanya bagus pada hari baik maka layak menerima berkat Allah. Jika tidak, seperti pada hari buruk mereka tidak layak menerima berkat Allah. Jadi berkat Allah ditentukan oleh kinerja rohani orang Kristen. Saudara, ini berbahaya besar bagi pelayanan kita. Karena kalau saudara ada di dalam situasi sedemikian, saudara akan merasa, ya, saya yakin saudara pernah mengalami ini, ketika saudara betul-betul punya kinerja yang baik, ya, yang sukses. Saudara, waktu pulang pelayanan saudara punya sukacita itu meluap. Perasaan saudara itu lain. Tapi kalau saudara gagal di dalam kinerja saudara, saudara pulang mau ingat kembali pelayanan saudara pun saudara tidak ingin. Iya tidak? Ada satu perasaan yang tidak nyaman dengan pelayanan yang tadi saudara dan saya lakukan. Nah, ini sesuatu yang merupakan persoalan. Dan saudara kenalilah bahwa itu adalah dosa di dalam kehidupan kita. Dosa yang menghalangi kehidupan pertumbuhan iman kita. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh ada dalam kehidupan Kristen. Walaupun sesungguhnya saudara dan saya mengalami itu. Tetapi saudara harus menang di dalam hal ini. Nah, saudara, mari kita lihat bagaimanakah Alkitab memberitahukan kepada kita jalan keluar terhadap hal itu. Dan bagaimana Alkitab membongkar dosa-dosa itu dan kemudian memberikan kepada kita jalan keluarnya. Kita lihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27. Apa yang Yesus katakan di situ? Mengapa kau katakan aku baik? Ayat 18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kalimat ini, harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Saudara, kalau saudara dan saya melihat hal ini bukan saja dosa anak muda yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi sekali lagi sebagaimana kondisinya, saya sedang berbicara mengenai orang percaya yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Apa yang Yesus bongkar dengan kalimatnya, mengapa kau katakan aku baik? Ada hal-hal yang Yesus bongkar, yang Yesus keluarkan daripada diri anak muda ini. Yang pertama adalah dosa yang sopan. Ya, dosa yang sopan. Yaitu kebaikan superficial yang diungkapkan dengan sapaan yang sepertinya sopan kepada Yesus Kristus, guru yang baik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapakah istilah dosa yang sopan tanda petik ini saya pakai dikutip dari Jerry Bridges. Jerry Bridges bilang begini, inilah dosa-dosa orang baik, ya.
Dosa-dosa yang dapat dilakukan secara tetap sambil menduduki jabatan sebagai tua-tua, diaken, guru sekolah minggu, pemimpin penelaan Alkitab, bahkan pekerja Kristen penuh waktu, yaitu hamba Tuhan. Saudara bisa berselubung di belakang seluruh jabatan rohani ini. Di belakang seluruh pelayanan ini sambil saudara tetap melakukan dosa yang sopan ini. Saudara, sangat mengerikan. Kenapa saudara? Mari kita lihat profil anak muda ini. Anak muda ini disebut sebagai seorang pemimpin. Dia disebut seorang muda tetapi dia juga adalah seorang pemimpin. Di dalam keterangan pasal 23 Injil Lukas dan juga pasal yang ke-24 maupun Yohanes pasal 3 ayat 1. Saudara dan saya melihat istilah pemimpin itu adalah istilah yang mengacu kepada seorang pemimpin di lokal sinagog. Ataukah dia seorang anggota Sanhedrin. Berarti dia punya posisi jabatan yang sangat baik secara rohani di depan masyarakat. Dan selain daripada itu dia adalah seorang yang kaya raya. Sangat kaya saudara ya. Jadi saudara, ini adalah satu profil yang sangat diidam-idamkan oleh manusia. Manusia siapa yang gak mau ingin kaya, bukan? Semua kita orang percaya juga mau kaya kan? Semua kita menginginkan posisi ini. Saudara bisa berhasil dalam bisnis saudara, punya kekayaan, dan di gereja saudara memiliki jabatan yang terbaik. Itu adalah sesuatu prestise dan juga prestasi sekaligus, bukan? Dan itu diinginkan oleh manusia. Siapa manusia yang tidak ingin? Saudara, omong kosong kalau saudara tidak punya keinginan ini. Kita semua ingin, hamba Tuhan pun ingin kok. Jadi saudara, ini adalah sesuatu profil kehidupan seseorang yang memang the best, terbaik saudara ya. Yang kedua, profil orang ini diungkapkan bahwa dia adalah seorang yang berkarakter baik. Dia menemui Yesus dengan berlari dan berlutut di kaki Yesus di hadapannya. Markus 10 ayat yang ke-17. Mana ada pemimpin sebuah sinagog dan kemudian ataukah dia anggota daripada Sanhedrin, lari lalu bertelut di bawah kaki Yesus. Saudara mendapatkan catatan tentang para pemimpin agama Yahudi, bukan? Siapa di antara mereka yang bertelut di kaki Yesus? Nikodemus, bahkan seorang yang begitu luar biasa terpandangnya, datang ketemu Yesus malam-malam. Artinya dia tidak pengen diketahui begitu. Itu sesuatu yang memalukan di siang hari dan kemudian dia datang berlari bertelut di kaki Yesus. Tetapi saudara, ini menggambarkan apa? Orang ini karakternya memang baik. Sudah kaya, pelayan gereja pula, lalu karakternya baik. Wah, luar biasa saudara. Kinerja apa yang gak sukses? Benar-benar sukses saudara kalau lihat di dalam kehidupan daripada anak muda ini. Dia menyapa Yesus dengan sangat sopan, guru yang baik. Dan memang saudara dan saya melihat bahwa guru yang baik adalah sesuatu kalimat yang memang persis. Bahwa Yesus adalah memang guru yang baik. Yesus adalah memang yang baik. Dia baik di dalam naturnya sebagai manusia maupun sebagai Allah. Tetapi konsep ini tidak dimiliki oleh anak muda tersebut. Nah saudara, kenapakah dia berlari dan bertelut di kaki Tuhan Yesus? Apa yang menyebabkan dia harus lari dan dia bertelut? Seorang penafsir mengatakan begini. Tindakan anak muda ini sebenarnya menunjukkan ada sebuah desakan yang begitu penting dalam hati dia. Ada hal yang menggelisahkan hati dia sehingga dia perlu menyampaikan itu kepada Tuhan Yesus. Ada yang mendesak, ada yang menggelisahkan hati dia. Dan yang menggelisahkan dia itu adalah apa? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Maka dia tahu kemana dia harus mencari jawaban. Dia lari dan kemudian bertelut di kaki Yesus karena memang dia begitu terdesak. Dia ingin Yesus memberitahukan kepada dia jawabannya. Kedua, ini adalah sebuah tindakan penghormatan dia kepada Tuhan Yesus. Dan memang sekali lagi ini menunjukkan karakter anak muda ini yang sangat baik. Dan yang ketiga, anak muda ini bukan sekedar karakter baik secara umum. Tetapi secara spesifik di dalam mata daripada orang Yahudi adalah dia seorang yang taat hukum Taurat. Saudara dan saya bisa lihat itu di dalam kalimat daripada orang muda ini yang berkata bahwa semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Istilah masa muda saudara ini bukan saja mengacu pada usia dia yang muda saat itu. Tetapi mengacu kepada masa kanak-kanak dan juga masa umur 12 tahun di mana dia itu akil balik. Menjadi seorang anak Torah, ya, bar mitzvah. Jadi memang ini seorang yang bukan saja berkarakter baik, tetapi di dalam pandangan agama Yahudi, dia adalah sungguh-sungguh taat hukum. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang tua siapa yang tidak berbahagia punya anak seperti ini? Tentu saudara berbahagia, bukan? Saudara ingin anak saudara punya pekerjaan yang baik, settle di dalam perekonomian, dan saudara juga ingin dia menjadi seorang pelayan gereja yang baik, bukan? Adakah orang tua yang tidak ingin anaknya menjadi pelayan gereja yang baik? Tentu dia ingin, kita sebagai orang Kristen sejati pasti ingin anak-anak kita menjadi anak-anak pelayan gereja yang sejati.
Bahkan bukan cuma pelayan yang sejati, hadir secara aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja saja, tetapi dia secara aktif taat hukum Allah. Orang tua siapa yang tidak berbahagia? Jadi ini adalah seorang anak yang memang sungguh-sungguh memiliki profil yang baik, yang sangat-sangat membanggakan, sangat membanggakan. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat daripada Tuhan Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Kenapa Yesus memberitahukan kepada kita kalimat ini? Kalimat ini adalah kritikan Yesus kepada anak muda itu. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nah, kalimat Yesus ini tidak menyangkali naturnya yang absolut, saudara, bahwa dia adalah memang baik. Tadi saya katakan di dalam natur keilahian dan kemanusiaannya memang dia baik. Yesus tidak sedang menyangkali itu. Dan Yesus juga tidak sedang menyangkali bahwa ada memang orang-orang percaya saleh yang dicatat dalam Alkitab yang hidupnya berpadanan dengan firman Allah. Dan di dalam konteks ini mereka disebut saleh, baik. Yesus tidak sedang menyangkali fakta ini. Tetapi Yesus mengatakan kalimat ini, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja, adalah cara Yesus untuk menarik keluar isi hati daripada anak muda itu. Apa yang terkandung di dalam hatimu? Sebenarnya apa yang berada di balik kesopananmu itu? Sesungguhnya ada dosa tersembunyi dalam dirimu. Engkau menjabat di dalam jabatan yang penting. Engkau kaya raya. Tetapi di belakang kesopananmu, di belakang karakter baikmu, di belakang ketaatan hukummu itu, ada hal yang perlu dikoreksi Tuhan. Ada hal yang harus dibuang oleh Tuhan. Yang tidak boleh ada dalam diri seorang yang percaya kepada Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai lihat bagaimana Yesus mulai membongkar kehidupan daripada anak muda ini. Pertama, Yesus dengan kalimat ini mau mengatakan bahwa pengakuanmu adalah pengakuan yang palsu. Pengakuan yang pura-pura. Sesungguhnya anak muda ini memang tidak percaya bahwa Yesus benar-benar baik. Sebagaimana Allah adalah baik. Tadi saya katakan bahwa anak muda ini menyapa Yesus dengan apa? Guru yang baik. Berarti pengetahuan dia hanya sebatas Yesus adalah guru. Tetapi Yesus bukan anak Allah yang berinkarnasi ke dalam dunia ini. Bahwa dia adalah Allah yang bernatur baik. Manusia dalam kemanusiaan dia juga adalah bernatur baik. Saudara, dia tidak sedang mengakui hal sedemikian. Jadi Yesus sedang mengatakan bahwa apa yang tersembunyi di belakang kesopananmu itu, di belakang karakter baikmu itu, saudara tidak percaya kepada Kristus. Bahwa dia adalah Allah yang baik, karakternya baik dalam keilahian maupun kemanusiaannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang ironi. Karena seorang pejabat gereja, seorang pelayan Tuhan, seorang yang taat, seorang yang disiplin secara rohani, menjaga kedisiplinan rohani dan begitu ketat. Tetapi sayangnya dia tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagaimana seharusnya. Dalam natur ilahi maupun natur kemanusiaannya. Sama sekali tidak. Bukankah dia sama dengan orang Farisi lainnya? Atau orang Israel lainnya yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Kristus Yesus. Dan di dalam ketidaktahuan dia tentang Kristus, yang adalah Allah dan manusia sejati yang adalah baik itu, dia mengklaim dirinya sebagai orang yang baik. Kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Klaim diri sebagai yang baik. Dia sudah tidak mengerti Yesus. Ya, tetapi sekarang dia sedang menaikkan dirinya kepada satu status, kepada satu posisi yang sebenarnya tidak mungkin bagi seorang yang berdosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, ini adalah sesuatu yang sebenarnya bukan saja dimiliki oleh seorang yang belum percaya Yesus, tetapi juga sudah percaya Yesus. Dia adalah seorang yang mengklaim dirinya baik karena taat hukum Taurat, kinerjanya. Saudara mulai melihat bagaimana Yesus menunjukkan kinerja menjadi landasan andalan orang bersangkutan, kinerja secara rohani. Yang kedua, saudara, saya melihat adalah suatu pengakuan yang palsu. Jadi itu berarti ketika seseorang berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, aku melayani Yesus, aku taat kepada firman-Nya. Itu belum tentu karena dia percaya sungguh di dalam natur yang sesungguhnya daripada Kristus. Yang kedua, Yesus mengkritisi orang ini, dikatakan bahwa dia membenarkan dirinya sendiri. Sebagaimana tadi saya katakan, ada sebuah kinerja lahiriah yang dia sombongkan, yang dia tonjolkan di situ. Saudara perhatikan, ada sesuatu yang mendesak dalam hatinya, menggelisahkan dirinya, dia cari Tuhan Yesus. Dengan cara yang sopan dia bertelut di kaki Yesus. Pertanyaannya, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tapi sayangnya, kalimat dalam ayat yang ke-21
adalah kalimat yang tidak sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalimat yang tidak sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kenapa? Kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa sesungguhnya saya sudah cukup dengan keberadaan saya untuk memperoleh hidup yang kekal. Klaim diri baik, kinerja lahiriah saya adalah sesuatu yang baik. Maka itu dapat dijadikan sebagai landasan memperoleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan, ini landasan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kita yang sudah percaya dapat jadikan kinerja ini secara rohani untuk apa? Mengklaim diri kita untuk apa? Layak mendapatkan berkat Allah. Penyertaan Allah di dalam apa? Di dalam pelayanan kita setiap hari atau kehidupan kita setiap hari. Jadi saudara, mari perhatikan bagaimana apa yang dialami oleh anak muda yang belum percaya ternyata juga dapat dialami oleh kita yang sudah percaya. Nah, di belakang dari kalimat ayat yang ke-21, sudah aku turuti sejak aku muda, adalah suatu rasa puas diri. Sudah puas dengan apa yang dia kerjakan. Tentu saudara dan saya memiliki beragam intensitas atau kadar rasa puas yang berbeda-beda ya dalam kehidupan Kristiani kita. Nah, Jerry Bridges itu memberikan kepada kita suatu contoh ketika saudara dan saya lebih berkomitmen, misalnya melayani di dalam gereja, lalu kemudian saudara dan saya melihat ada rekan-rekan kita, orang-orang yang sudah Kristen, tetapi mereka kurang berkomitmen di dalam pelayanan kepada Tuhan di gerejanya. Maka yang saudara pikirkan adalah, saya sudah cukup puas dengan keadaan saya. Saya itu dikatakan rasa lebih baik, cukup baik daripada sesama saya. Saya puas karena saya sudah berkomitmen. Saya puas karena saya sudah melayani Tuhan. Saya puas karena saya sudah melakukan serangkaian daripada disiplin rohani saya. Saudara bisa sebutkan disiplin rohani itu apa saja. Saya sudah puas dengan itu semua. Kenapa? Karena semuanya itu menunjukkan ketaatan saya kepada Allah. Tetapi sekaligus saya cukup. Saya cukup baik, saya tidak butuh yang lain. Karena apa? Ternyata saya lebih baik daripada sesama saya. Saudara, ini bukankah milik daripada orang yang belum percaya. Dan juga dosa ini dapat dimiliki oleh kita. Jerry Bridges bilang begini. Kecenderungan saudara yang merasa puas dan merasa cukup baik dibandingkan dengan sesama, puas dengan kehidupan Kristiani kita, akan masuk dalam satu kecenderungan, yaitu menghakimi sesama dan membicarakan mereka dengan sikap mengkritik di depan orang lain. Bridges menambahkan, semangat menghakimi seringkali menjadi kejahatan seorang Kristen yang berkomitmen. Kita harus mengenalinya sebagaimana adanya, yaitu sebagai dosa. Saudara dan saya sadar atau tidak sadar, apa yang dialami anak muda ini sekali lagi dapat dialami oleh kita yang sudah percaya. Saudara bisa saja puas, cukup diri, cukup baik dengan diri kita sendiri dibandingkan dengan orang lain. Tadi saya katakan masalah komitmen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang saudara rasakan ketika saudara berjumpa dengan orang yang ketika ajak, misalnya ajak saja, kita ambil konteks paling kecil yaitu PA wanita. Orang itu kita ajak, kita WA, kita kemudian kunjungi, kemudian kita telepon, bawa dia supaya mau datang ikut rutin di dalam PA. Tapi selalu saja ada alasan untuk kemudian menolaknya dan tidak bisa datang. Bahkan live streaming pun dia tidak ikut. Atau di dalam ibadah umum, yang merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh tidak kita ikuti. Itu pun saudara sudah lakukan dengan segala macam upaya, tetapi tidak dapat berhasil. Saudara, apa yang ada dalam hati saudara pertama kali? Apakah saudara kasihan dan kemudian saudara mendoakan orang bersangkutan? Ataukah mulai muncul emosi dalam hati saudara? Mulai emosi dan marah, ini orang ya diajak berulang-ulang gak mau terus, mau apa dia dan seterusnya, macam-macam kata-kata kita. Bisa saja kita mengeluh dengan diri kita sendiri, tapi bisa juga kita mengkritisi orang tersebut di depan rekan kita yang lain. Teman kita yang lain yang ada di dalam pelayanan bersangkutan. Dan saudara, Jerry Bridges mengatakan bahwa hal sedemikian tidak boleh dilakukan. Apakah ini berarti tidak boleh mengkritisi teman-teman kita atau rekan-rekan kita? Saudara, Alkitab berkata Yesus menghakimi, Yesus mengkritisi. Salah satunya adalah teks ini kita bicarakan. Tetapi kritiknya Yesus adalah kritik yang berbeda dengan apa yang dialami sebagai rasa puas diri, rasa cukup diri dan kecondongan untuk menghakimi ini. Kritik yang baik yang diizinkan oleh Alkitab adalah kritik yang membangun sesama kita. Menegur dosa tetapi dengan penuh kerendahan hati. Menegur dosa sesama kita tetapi dengan kasih kepada sesama kita. Supaya apa? Supaya dia boleh bertobat dari dosa-dosanya. Kritisi dia dengan penuh kasih, dengan kerendahan hati karena sadar saya pun bisa jatuh dalam dosa yang sama.
Baik saya, baik orang bersangkutan yang kurang komitmen itu, kita semua butuh anugerah Tuhan. Maka saudara dan saya tidak boleh menghakimi atau mengkritisi orang bersangkutan dengan cara rasa puas diri, rasa cukup diri, kinerja lahiriah saya atau kinerja saya secara rohani sukses dibandingkan orang bersangkutan. Tidak boleh saudara. Di dalam hal ini Alkitab berkata tidak boleh kita lakukan. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saudara ingin mengkritisi saudaramu yang lain yang kurang komitmennya di dalam keseharian hidupnya mengikuti Tuhan, kritisilah itu dalam apa? Kerendahan hati. Kritisi itulah di dalam kasih Kristus. Dan doakanlah dia. Supaya apa? Supaya saudara tidak jatuh di dalam pembenaran diri ini. Rasa puas diri, rasa cukup diri dibandingkan dengan orang lain. Dan rasa puas terhadap segala apa yang sudah saya kerjakan. Akhirnya kita menghakimi dan membicarakan orang lain dengan tujuan apa? Meninggikan diri kita sendiri. Congkak, sombong. Ya. Jadi saudara, kejatuhan yang sedemikian bisa dimiliki oleh siapa saja. Bahkan oleh seorang hamba Tuhan yang hebat, yang besar. Saudara mungkin mencatat salah satu daripada William Carey ya, salah satu daripada misionaris William Carey, dia di dalam usianya sudah mulai senja. Di dalam tulisan-tulisannya dia selalu menulis, aku selalu menyelidiki diriku sendiri. Apakah aku adalah seorang yang membenarkan diri, yang sombong dengan segala hasil pekerjaanku. Saudara, William Carey adalah seorang yang hebat. Seorang bapak misionaris modern, saudara. Dia adalah seorang pendobrak untuk misi itu bisa berjalan di luar daripada Eropa. Misionaris yang betul-betul setia kepada Tuhan. Dia pergi dan melayani di tanah India dengan kesetiaannya. Dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa asli daripada tempat di mana dia melayani. Banyak sekali yang dia kerjakan. Tetapi di dalam usia dia 55 tahun, 70 tahun. Dia menulis di dalam jurnal pribadinya. Saya tidak tampilkan di sini saudara. Kalau saya bisa tampilkan itu jauh lebih baik ya supaya saudara membacanya sendiri. Betapa dia begitu rendah hati. Dan dia berdoa, Tuhan tolonglah aku supaya aku tidak membanggakan segala prestasi kerjaku dalam pelayanan. Tuhan tolonglah aku yang berdosa ini. Dia berkata bahwa ketika dia berdoa, Tuhan kasihanilah aku, tolonglah aku. Ini bukan sekedar pengakuan dosa dari setiap harinya saya berdosa. Tetapi pengakuan dosa dari memang natur kita yang berdosa di hadapan Tuhan yang menghasilkan ketidaktaatan kita setiap hari kepada Tuhan. Itulah William Carey. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang berbahaya sekali. Dan seorang yang rasa cukup baik dibandingkan dengan sesama, dia tidak saja cenderung menghakimi sesama dan membicarakan mereka dengan sikap mengkritisi ya orang lain, tetapi dia juga sudah cukup merasa nyaman dengan kinerjanya sendiri dan dia sangat berkomitmen dalam menjalankan praktik agamawinya. Sangat nyaman dengan semuanya itu. Rutinitas yang dijalankan langsung begitu saja. Saudara, salah satu daripada mahasiswa kita, sekarang dia sudah kembali ke Singapura dan melayani di sana. Dia bilang begini, waktu dia menjadi seorang anggota Senat, ada satu yang menjadi godaan tersendiri bagi seorang anggota Senat. Karena seorang anggota Senat STTRI harus mengawasi rekan-rekan mahasiswa lainnya, baik yang junior maupun senior, yang ada di dalam asrama itu, apakah mereka mengikuti ibadah chapel pagi atau tidak. Saudara tahu ya, ibadah chapel pagi di STTRI itu biasanya setiap hari jam 7 pagi. Dan saya salah satu yang juga masuk ke dalamnya untuk mengisi waktu sebelum saya mengandung. Dan ini cerita disampaikan oleh mahasiswa praktek kami ini. Kebetulan dia praktek di Depok. Dia bilang ada sesuatu yang menggoda saya, yaitu apa? Saya merasa sebagai pengawas orang lain. Ini orang kenapa jam 7 kurang 5 tidak datang? Sudah jam 7 lewat tidak datang. Di mana dia? Dicari. Oh, ngantuk kamu, tidur kamu ya. Lantas keluarlah penghakiman ya. Lalu sementara itu sebagai seorang pengawas, dia harus mengatur sedemikian supaya jalannya ritual ibadah itu berjalan dengan baik. Sebagai seorang pengawas dia merasa dia adalah leader. Sebagai seorang pengawas dia merasa dia harus mengawasi supaya setiap orang menaati apa yang menjadi peraturannya di situ. Dia berpikir, kok makin hari kok saya makin kayak orang sombong ya. Kok saya lebih melihat diri saya ini ke orang yang lebih tinggi secara rohani daripada rekan saya yang mungkin pada malam harinya dia SKS sistem kebut semalam, kerjain papernya, akhirnya ketiduran dan besok paginya gak bisa bangun untuk ikut chapel. Gak ada lagi kasih.
Makin hari kok kasih itu makin kurang. Yang ada adalah apa? Kesombongan dan yang jiwa yang rasa puas nyaman dengan keadaan dia, dengan seluruh praktik rutinitas, disiplin agamawi. Yang dijalankan di mana? Di chapel. Saudara, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat perlu kehati-hatian dari kita. Karena dosa itu menyelinap dengan sopannya di dalam diri dari setiap pejabat gereja. Entah saudara guru sekolah minggu, saudara adalah seorang pelayan penuh waktu, atau hal yang lain yang Tuhan percayakan kepada saudara. Dan ini berbahaya, sangat berbahaya. Pembenaran diri, kinerja lahiriah, suatu kesombongan rohani yang menyelinap dalam kehidupan kita dan menampilkan diri di dalam kesopanan. Kedua, kita lihat di dalam kritik daripada Tuhan Yesus. Lebih tepatnya yang ketiga. Pertama adalah pengakuan yang palsu atau pura-pura, yang kedua adalah pembenaran diri, dan ketiga, kritik dari Tuhan Yesus kepada anak muda ini adalah pengertian dosa dia itu tidak utuh. Di dalam seorang uskup agung namanya Anselmus, saudara dan saya pasti tahu, terkenal ya nama Anselmus ini ya. Dia mengatakan begini, orang yang tidak mengerti dosa dengan bobot sebagaimana yang Allah itu mengerti di dalam konteks kekudusan Allah, dia tidak akan bisa menghargai anugerah Allah yang sesungguhnya. Dia tidak akan bisa menghargai anugerah Allah yang sesungguhnya. Dia tidak akan bisa menghargai kemuliaan kekudusan Allah yang sesungguhnya di dalam hidupnya. Maka saudara, pengertian terhadap dosa adalah sesuatu yang begitu penting di dalam kehidupan manusia. Kenapa Yesus berkata ketika Allah mengutus roh penghibur datang ke dalam dunia, hal pertama yang dilakukan oleh roh penghibur adalah apa? Menginsafkan manusia akan dosa. Karena kalau tidak insaf akan dosa, maka tidak akan mengerti anugerah Allah. Dan kalau tidak mengerti akan anugerah Allah, bagaimana saudara dan saya memiliki hidup yang kekal? Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk dimengerti oleh kita. Baik orang yang belum percaya maupun orang yang sudah percaya. Ya. Nah, masalah daripada anak muda ini adalah pengertian dosa dia yang tidak utuh. Kita lihat Jerry Bridges berkata demikian. Kita telah menentukan pengertian dosa dalam bentuk-bentuknya yang lebih nyata. Yaitu bentuk-bentuk yang tidak kita lakukan. Ini yang disebut dengan pengertian dosa yang tidak utuh. Saudara telah melimitasi pengertian dosa berdasarkan apa yang saudara pandang, bentuk-bentuk yang lebih nyata, yaitu bentuk-bentuk yang tidak kita lakukan. Bagi kita dosa adalah tindak asusila, mabuk, bohong, menipu, mencuri, membunuh, aborsi, homoseksualitas dan lain-lain. Kita melihat makin meresapnya dosa-dosa ini di dalam masyarakat. Dan kita melihat diri kita tampak lebih baik kalau dibandingkan dengannya. Karena saya tidak terlibat di dalam. Ini yang disebut dengan limitasi dosa, pemahaman yang tidak utuh terhadap dosa. Kalau saya tidak lakukan itu, maka saya tidak berdosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata bahwa sesuatu yang sangat serius, pengertian terhadap dosa harus utuh. Kita tahu bahwa dosa itu tidak saja hanya aktivitas dosa atau aktual saja, tapi dosa juga adalah berlaku kepada hal potensial di dalam diri kita. Nah, maka Yesus memperhadapkan kepada anak muda ini loh batu kedua. Dia tidak sedang memperhadapkan loh batu pertama. Kenapa saudara? Kenapa dia tidak bilang saya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan seterusnya. Ya. Jangan menyebut Tuhan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa Yesus tidak sebutkan itu? Saudara, Yesus tidak perlu sebutkan itu. Karena loh batu kedua kalau tidak lakukan, maka imply loh batu pertama tidak akan bisa dilakukan. Alkitab berkata, barang siapa yang tidak mengasihi sesamanya, jangan menyangka bahwa dia dapat mengasihi Allah yang tak kelihatan. Orang yang tidak mengasihi manusia sesamanya yang kelihatan, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Karena itu Yesus konfrontasi dosa dia pakai apa? Loh batu kedua. Bukan loh batu pertama, tapi loh batu kedua. Itu akan imply. Kalau saudara tidak taat kepada loh batu kedua, pasti loh batu pertama juga tidak taat. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus ketika menyodorkan loh batu kedua, Yesus sedang menyatakan standar kebaikan yang absolut, yaitu kesempurnaan hukum Allah yang ditetapkan oleh Allah yang adalah sempurna. Dan karena itu semua manusia jika mengatakan dia taat kepada hukum Taurat, kita tahu tuntutannya adalah harus sempurna, maka engkau akan hidup. Kalau tidak sempurna maka tidak ada kehidupan. Jadi itu adalah prinsip yang sebenarnya saudara dan saya sudah berulang-ulang memahaminya.
Nah sekarang saudara dan saya melihat bagaimana konsep ini Yesus perhadapkan sekali lagi kepada orang muda itu, bukan karena orang muda itu tidak tahu firman ini. Bapak Ibu yang sudah percaya Tuhan Yesus tahu toh loh batu pertama, loh batu kedua, bahkan kita sebagai pengajar kepada anak-anak didik kita, sekolah minggu ataupun di sekolah umum ataupun anak-anak kita, anak kandung. Saudara pasti tahu. Tetapi Yesus memperhadapkan loh batu kedua kepada anak muda itu yang mewakili juga kita manusia yang lain. Dia memperhadapkan loh batu kedua itu untuk menunjukkan apa? Kesempurnaan hukum-hukum Allah yang menyatakan, mengekspresikan kesempurnaan natura Allah. Saudara, tetapi kalimat daripada anak laki-laki ini atau anak muda ini dikatakan bahwa aku sudah menurutinya sejak masa mudaku. Berarti dia sama sekali tidak ada kesadaran akan ketidaksempurnaan dirinya sebagai manusia berdosa di hadapan Tuhan. Dan ini celaka besar. Bukankah kita sebagai orang-orang percaya yang sudah dalam Kristus pun jarang kadang-kadang mengakui dosa-dosa kita, bukan? Saudara coba ikuti liturgi daripada gereja kita. Tidak usah bicara liturgi gereja lain. Saudara ada dalam liturgi gereja Reform Injil Indonesia. Berapa banyak dalam satu bulan liturgis pimpin doa pengakuan dosa. Bisa saja dalam satu bulan tuh loh saudara, tidak ada doa pengakuan dosa. Bahkan sebelum ibadah mulai, biasanya kita ada doa untuk penatalayan ataupun doa secara berjemaat untuk kemudian mengajak jemaat, mempersiapkan jemaat masuk dalam ibadah. Apakah pemimpin doa memimpin untuk mengakui dosa? Atau lebih saudara bilang gini, Tuhan berkatilah pelayanan kami sebagai MC, pengkhotbah, pianis, macam-macam. Tapi saudara lupa poin yang paling utama, yaitu apa? Pengakuan dosa. Bahwa saya sekalipun saya sebagai pelayan Tuhan, bahwa saya sebagai hamba Tuhan sekalipun, saya tidak sempurna sebagai manusia berdosa. Anak muda ini ketika dikonfrontasi dengan Kristus, dengan dua loh batu ini, loh batu yang kedua oleh Kristus, yang terjadi adalah dia tidak pernah sadar akan ketidaksempurnaannya. Ya, saudara, ini sesuatu yang berbahaya. Matthew Henry bilang begini, seharusnya ketika Yesus berbicara hal tersebut, anak muda ini punya sikap dan kalimat yang harusnya diucapkan adalah, jika dia benar-benar percaya kepada Allah, semuanya itu telah aku langgar, bukan kuturuti sejak masa mudaku, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatanku. Itu adalah sebuah sikap hati yang seharusnya diutarakan oleh anak muda ini. Ketika diperhadapkan dengan kesempurnaan hukum Allah yang menyatakan kesempurnaan pribadi Allah. Apa yang dia harus lakukan? Tuhan, sesungguhnya aku tidak sempurna. Tuhan, aku adalah pelanggar-pelanggar hukum Allah. Harusnya itu yang keluar dari mulut daripada anak muda ini. Tetapi yang keluar adalah, saya sempurna. Saya cukup baik. Saya punya kinerja sukses. Di hadapan masyarakat, saya dipuji. Di dalam kebaikan karakter saya dan ketaatan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah saudara dan saya sekali lagi di dalam kita berelasi dengan Tuhan sehari-harinya sebagai orang yang sudah percaya, bisa saja ada hal sedemikian di dalam diri kita. Saudara bukan tidak tahu bahwa orang percaya pun itu adalah orang yang mungkin jatuh dalam dosa yang tidak sempurna. Tetapi persoalannya adalah kesadaran ketidaksempurnaan itu membuat saudara dan saya mengakui dosa dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Kadang-kadang itu sulit dilakukan. Maka 1 Yohanes, saya bacakan kembali 1 Yohanes pasal 1 yang sebenarnya kita sudah renungkan di dalam ibadah minggu. Saya mau bacakan kepada kita sekali lagi. 1 Yohanes pasal 1. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, saudara perhatikan di situ, ini adalah kalimat Yohanes kepada orang-orang yang sudah percaya. Bukan kepada orang yang tidak percaya saja, tetapi kepada orang yang sudah percaya. Saudara, jika engkau ada dalam terang, engkau ada di dalam kebenaran Allah, maka pasti kita mengakui ketidaksempurnaan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengakuan kepada ketidaksempurnaan akan membawa saudara dan saya rendah hati di hadapan Allah dan sesama untuk kemudian mengakui dosa-dosa kita.
Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya apakah anak muda ini lakukan? Tidak kan? Kita tahu bahwa anak muda itu tidak pernah menyadari ketidaksempurnaan dia sebagai manusia berdosa. Dan dia juga tidak pernah mengakui dosa dia di hadapan Kristus. Di hadapan Allah dan sesamanya dengan rendah hati. Tidak pernah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi dosa sedemikian karena pengertian yang tidak utuh terhadap dosa itu membuat saudara dan saya akhirnya hidup di dalam pembenaran diri. Hidup di dalam keadaan yang terus memegang keselamatan kita berdasarkan kebaikan manusiawi kita. Betul kita tahu bahwa Allah menyelamatkan kita oleh anugerah Allah. Tetapi sepanjang perjalanan hidup kita, kita berusaha menghidupi kehidupan kekristenan kita dengan apa? Kinerja, kebaikan manusiawi kita. Dan itu berbahaya. Berbahaya total. Karena apa? Sekali lagi sukar untuk mengaku dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara ada di dalam sesuatu yang saya pikir kita pernah mengalaminya mungkin. Kalau saudara adalah seorang pemimpin yang memiliki nama baik, reputasi yang baik, lalu saudara harus di depan umum mengakui bahwa diri saudara itu adalah seorang yang tidak sempurna dan berdosa. Ada cacat di dalam kehidupan kita. Bukan saya setiap hari, tapi memang secara keberadaan saya berdosa. Menurut saudara, saudara akan lakukan itu? Anak muda ini berdiri di depan umum. Dia di hadapan Kristus, bertelut di hadapan Kristus di depan umum. Dan Yesus minta itu di depan umum. Maukah? Jawabnya anak muda ini bilang tidak mau. Saudara ingat pengalaman daripada Ambrosius, uskup agung yang kemudian melalui khotbahnya mempertobatkan Agustinus. Ambrosius mengkritisi seorang raja pada zaman itu yang kemudian membasmi orang-orang sipil tanpa senjata orang sipil ini. Tetapi dia membasmi habis demi kekuasaan. Lalu Ambrosius menulis kepada raja bersangkutan surat. Dia minta raja itu, engkau harus datang mengakui dosamu di hadapan publik, bahwa engkau telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, di mana engkau membunuh warga sipil yang tidak memegang senjata demi kekuasaan. Engkau harus mengaku dosa itu bukan secara privat, tetapi secara publik, karena engkau melakukan itu secara publik. Datang ke gereja, lakukan itu. Raja ini bersikeras tidak mau. Ambrosius kasih surat lagi. Dia minta, saya minta dengan penuh kasih, rendahkanlah hatimu dan akuilah dosamu, datang ke gereja. Raja itu juga tidak mau. Langsung Ambrosius kasih ultimatum, kamu tidak boleh ambil perjamuan kudus. Dan pada waktu itu kalau raja tidak ambil perjamuan kudus, itu sesuatu yang heboh, saudara. Kenapa? Berarti ada perbuatan dosa yang besar yang dilakukan oleh raja bersangkutan. Dan betul saja Ambrosius menegakkan itu. Engkau sebagai raja, tetapi engkau tidak taat hukum Allah, maka saat ini aku sebagai hamba Tuhan menegakkan disiplin. Tidak boleh ambil perjamuan kudus, tidak boleh datang untuk mengambil perjamuan yang kudus itu. Saudara, ini sesuatu yang begitu menggelisahkan bagi si raja. Sampai akhirnya Tuhan menggerakkan dia dan dengan kerendahan hati dia datang dan mengakui dosanya di hadapan publik. Barulah Ambrosius mencabut disiplin gerejawi tersebut. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ditekankan oleh Ambrosius adalah sesuatu yang sama yang ditekankan oleh Yesus Kristus kepada anak muda ini. Mengapa engkau jatuh di dalam pembenaran dirimu? Mengapa engkau punya hari baik dan kinerjamu itu sukses sebagai andalan di dalam kehidupan Kristianimu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus ingin engkau dan saya mengerti dosa dengan benar dan terapkan itu dalam kehidupan keseharian kita sebagai orang Kristen. Jangan hanya secara doktrinal saja, tetapi sungguh-sungguh lakukan itu dalam hidup kita secara aktual. Jangan biarkan saudara dan saya hanya mengertinya dan tidak kemudian melakukannya. Kedua, Yesus menegur anak muda ini dengan kalimat di dalam ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Saudara perhatikan, Yesus
menegur anak muda ini dengan membongkar dosanya, bahwa bukan saja pengertian terhadap dosa yang tidak utuh yang menyebabkan dia tidak dapat mengaku dosa, yang menyebabkan dia tidak dapat mengakui ketidaksempurnaannya, tetapi dia telah ditawan oleh kekayaan. Ditawan oleh kekayaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan kepada anak muda ini suatu pengertian tentang dosa yang utuh. Ini adalah prinsip kerja Allah. Pertama-tama sebelum dia memberikan anugerah keselamatan kepada kita, dia harus membawa saudara sampai kepada kesadaran akan dosa oleh pekerjaan Roh Allah semata. Dan jika itu terjadi, maka keselamatan sedang dikerjakan di dalam kehidupan kita. Maka Yesus memberikan pengertian dosa yang utuh. Dia mengatakan apa? Hanya tinggal satu lagi. Berikan semua harta milik kepada orang miskin. Ini dia kaya raya, saudara ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa maksud kalimat Yesus ini? Ini tidak berarti bahwa orang muda itu telah mencapai kesempurnaan atau telah naik ke level yang lebih tinggi dalam ketaatan kepada Allah. Jadi bukan dengan melakukan satu itu, maka itu berarti dia menjadi sempurna. Atau dia memiliki superioritas secara rohani daripada sesamanya yang lain. Tidak demikian. Nah, Yesus sedang menegaskan bahwa barang siapa menuruti hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Mari kita baca Yakobus 2 ayat yang ke-10. Yakobus 2 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruh hukum. Ya, jangan berzina, jangan membunuh dan seterusnya, saudara. Tetapi kalau saudara satu saja tidak lakukan, berarti semua hukum saudara gagal. Ini sesuatu yang sangat-sangat membuat engkau dan saya sadar bahwa kita tidak layak untuk diselamatkan. Bahkan setelah saudara sudah diselamatkan pun, saudara ingat bahwa tuntutan Allah tidak berubah. Allah menginginkan saudara dan saya menaati hukum Allah tanpa mengabaikan yang lain. Saudara tidak bisa berkata, saya sudah beramal kepada orang miskin, maka berarti saya mengabaikan yang lain. Pemberian persembahan ke dalam rumah Tuhan, saya tidak melakukannya. Karena apa? Karena saya sudah memberikan amal kepada orang miskin. Atau Yesus katakan di dalam contohnya kepada para pemimpin agama Yahudi, jangan engkau berkata bahwa engkau telah memberikan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan, lantas pemeliharaan kepada hidup orang tuamu tidak engkau lakukan. Itu namanya saudara memelihara sebagian hukum. Saudara hanya menaati sebagian hukum. Alkitab berkata saudara harus taat kepada seluruh hukum. Baik saudara yang sebelum percaya dan juga setelah saudara percaya, tuntutan Allah tidak berubah. Perbedaannya di sini. Kristus sudah memberikan ketaatan sempurnanya bagi kita. Maka Allah tidak lagi menuntut saudara melakukan seperti yang Yesus lakukan. Sebagaimana John Calvin katakan, apa itu saudara? Ingat kalimat yang John Calvin katakan? John Calvin berkata, saudara sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, saudara dipanggil untuk taat kepada Allah, tetapi di dalam ketidaksempurnaan. Alkitab tidak menuntut saudara yang sudah percaya Yesus untuk taat sempurna, karena Yesus sudah kerjakan itu bagi kita. Tetapi Alkitab tidak sedang memberikan kelonggaran bagi saudara untuk apa? Saudara hanya memelihara sebagian saja dan kemudian mengabaikan sebagian hukum Allah. Tidak boleh. Seperti tadi saya katakan, jangan beralasan sudah memberi ke dalam persepuluhan rumah Tuhan, lantas mengabaikan pemeliharaan kepada orang tua kita. Dua-dua harus dikerjakan. Walaupun saudara mungkin mengerjakannya di dalam ketidaksempurnaan. Tetapi sekali lagi, John Calvin berkata, saudara dipanggil untuk taat Allah, walaupun tidak sempurna. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dengan demikian, maka apa yang Yesus tegaskan adalah sesuatu yang begitu penting. Yakobus 2 ayat 10 menjadi prinsip kehidupan daripada orang-orang percaya juga. Jadi implikasinya sebenarnya Yesus mau katakan bahwa engkau anak muda telah berdosa kepada Allah dan semua hukum Allah jika tidak menaati salah satu dari perintah Allah ini. Tetapi sekali lagi, anak muda ini tidak sadar. Maka Yesus berkata supaya dia disadarkan. Karena manusia tidak mungkin sadar akan dosanya sendiri, kecuali Allah yang menyadarkan dia. Maka Yesus menyadarkan dia. Kedua, Yesus tidak saya memberikan pengertian dosa yang utuh, tapi Yesus langsung menunjuk di mana letak dosamu. Yang engkau tidak bisa lepaskan diri dari sana. Yaitu apa? Kekayaan. Mungkin hal-hal yang lain, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan yang lain-lain. Engkau mudah melakukannya.
Tapi ada satu yang mengikat, menawan hatimu, yaitu kekayaan. William Hendrickson berkata begini, pernyataan Yesus merupakan ujian ketaatan bagi orang muda ini. Itu tidak berarti bahwa ia menjual semua harta miliknya dan dibagikan kepada orang miskin. Kan berarti dia menjadi total miskin, bukan? Dia bantu orang miskin tapi dia juga miskin. Kan bukan begitu. Tetapi yang dimaksudkan adalah ini adalah sebuah ujian ketaatan, sama dengan kalimat Allah kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Kenapa hanya larang satu pohon, buahnya tidak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini adalah ujian ketaatan, saudara. Itu sama dengan Yesus berkata kepada anak muda ini, jual semua hartamu dan berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Yesus menguji ketaatannya. Sungguhkah engkau taat kepada Allah? Sungguhkah benar-benar engkau mempercayai Allah dan firman-Nya dan kau menyerahkan seluruh hidupmu kepada Allah? Jawabnya tidak. Saudara, saya tahu itu. Misalnya, saudara, saya lihat di dalam kalimat daripada Tuhan Yesus di Lukas 8 ayat 3 maupun Lukas 19 ayat 8. Yesus itu sebenarnya tidak kemudian menyuruh anak muda ini menjual semua harta miliknya dan dibagikan kepada semua orang miskin atau orang-orang miskin. Karena ini adalah ujian ketaatan semata. Kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 3 misalnya, di mana wanita-wanita kaya itu juga melayani Yesus dan para muridnya melalui kekayaannya. Lukas 8 ayat yang ketiga. Bendaharanya adalah seorang yang kaya. Dan juga para pelayan-pelayan daripada Tuhan Yesus itu adalah wanita-wanita yang kaya, yang melayani Yesus dan para muridnya melalui kekayaannya. Lalu di dalam Lukas 19 ayat 8, Zakheus yang bertobat, dia melayani Tuhan melalui hartanya. Jadi dengan demikian ini adalah kalimat Yesus yang merupakan ujian ketaatan. Nah, ujian ketaatan ini terkait dengan apa? Datanglah kemari dan ikutlah aku. Bicara mengenai apa? Hal mengikut Yesus. Orang-orang percaya dipanggil untuk apa? Mengikut Yesus. Tetapi hatinya tidak boleh ditawan oleh yang lain, kecuali ditawan oleh Allah dan firman-Nya saja. Maka kenapa Yesus berkata, jual semua hartamu dan berikan kepada orang miskin? Ujian ketaatan. Berkaitan dengan apa? Mengikut Yesus. Orang muda itu harus belajar menyangkal diri dan pikul salib. Barang siapa ingin mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Itu yang Yesus mau, saudara. Dan perintah ini bukan perintah yang ditujukan kepada orang yang tidak percaya, bukan? Perintah ini diberikan kepada siapa? Kepada orang yang percaya Yesus. Saudara ingin mengikuti Yesus, sangkal dirimu, pikul salib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa secara spesifiknya sangkal diri dan pikul salib bagi anak muda ini yang ditawan oleh kekayaan? William Hendrickson mengatakan bahwa yaitu belajar melayani sesama melalui kekayaannya. Dalam hal ini memprioritaskan kepentingan kerajaan Allah lebih daripada harta dunia dan memajukan urusan kerajaan Allah melalui kekayaan yang dimiliki. Jadi Yesus tidak larang saudara kaya. Yesus mengizinkan orang-orang kaya sebagai muridnya. Sebagaimana tadi saya katakan. Perempuan-perempuan kaya. Yusuf Arimatea adalah seorang kaya yang memberikan kuburan yang baru kepada tubuh Kristus yang mati itu. Saudara, Yesus tidak larang saudara kaya. Tetapi yang Yesus mau adalah ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib dengan cara apa? Pakai kekayaanmu untuk layani Tuhan dengan cara apa? Melayani sesama, memakai kekayaan. Melayani Tuhan, memperlebar kerajaan Allah dengan kekayaan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu tidak mudah. Itu tidak mudah, saudara ya. Karena apa? Karena manusia hatinya melekat dengan kekayaan. Manusia hatinya melekat dengan kekayaan. Tidak ada mamon yang lain, tidak ada berhala yang lain yang begitu mengikat kehidupan daripada manusia selain daripada apa? Kekayaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Baru-baru saja kami mendengar kasus yang terjadi di dalam salah satu gereja mainstream. Saya tidak perlu sebutkan di mana tempat daripada gereja ini atau di kota mana. Tetapi yang jelas ini adalah fakta karena orang yang memberikan informasi mendengarkan daripada anggota jemaat bersangkutan. Yang menyedihkan adalah di sini bahwa seorang hamba Tuhan sekalipun tidak imun terhadap kekayaan, terhadap keinginan bagi harta kekayaan. Jadi di dalam kasus yang diceritakan adalah bahwa
gereja bersangkutan di dalam masa pandemi adalah masa yang cukup sukar karena gereja bersangkutan tidak menjalankan ibadah fisik dan ibadah online pun ditutup dan kemudian bergabung dengan tempat tertentu, cabang tertentu yang ditetapkan untuk menyiarkan ibadah online. Jadi cabang ini memang tidak mengadakan ibadah, baik secara fisik maupun online. Dan kemudian hamba Tuhan yang senior itu telah kemudian menentukan di manakah rumah daripada hamba Tuhan ini setelah dia itu nanti akan mengakhiri. Artinya jabatan dia selesai dan kemudian dia akan tinggal di rumah tersebut. Dan rumah itu harganya juga miliar. Dan kemudian saudara, masalahnya dia tuntut kepada gereja itu menyediakan keuangan, tetapi gereja itu punya keuangan adalah minus. Bagaimana mungkin gereja punya keuangan operasionalnya minus, lalu hamba Tuhan senior meminta rumah dengan harga miliar? Dari manakah gereja bersangkutan mendapatkan keuangan? Sedangkan ibadah tidak berlangsung sebagaimana yang seharusnya. Maka caranya adalah berhutang kepada bank. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang menyedihkan, saudara. Dilakukan oleh seorang hamba Tuhan yang menurut persepsi kita dilihat dari kasat mata. Karena kita tidak dapat menentukan seperti Allah menentukan. Paling tidak secara kasat mata orang bersangkutan telah menyatakan dirinya sebagai orang percaya dan menyerahkan dirinya sebagai hamba Tuhan penuh waktu melayani Tuhan. Tetapi ditawan oleh kekayaan, tidak imun terhadap seorang hamba Tuhan. Maka Yesus memanggil kita seperti dia memanggil anak muda ini. Ikutlah aku, jualah hartamu, berikan itu kepada orang miskin. Datang ke sini dan ikutlah aku. Berarti Yesus tidak sedang membuat dia menjadi miskin. Tapi Yesus ingin dia sangkal diri, pikul salib, layani Tuhan melalui kekayaan. Perlebar kerajaan Allah, majukan kerajaan Allah melalui kekayaanmu. Kepentingan yang terutama adalah kerajaan Allah, kehendak Allah, bukan kekayaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sekali lagi mengikat kehidupan daripada anak muda ini dan yang menjadi gambaran kehidupan daripada kekristenan kita hari ini juga. Saudara, respon anak muda ini menunjukkan keadaan hati dia sebenarnya. Amat sedih ketika Yesus mengatakan hal itu. Perintah Yesus tidak pernah diajarkan oleh Rabi Yahudi, bahkan Allah sendiri tidak pernah meminta hal sedemikian dari tiap orang kaya yang adalah umatnya. Sehingga bagi dia ini adalah sesuatu permintaan yang tidak masuk akal. Dia begitu amat sedih. Tetapi juga kesedihan hatinya ini menggambarkan bahwa harta dia adalah tuannya. Harta dia adalah mengikat sedemikian rupa sehingga sulit untuk dia memprioritaskan kepentingan kerajaan Allah dan memajukan kerajaan Allah melalui kekayaannya. Saudara, ini menjadikan sesuatu yang sukar untuk ditinggalkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, saudara mau pisahkan diri daripada harta kekayaan, hanya satu cara, yaitu Yesus yang harus datang dan memerintah atas hidup saudara. Tidak ada yang lain. Kalau Yesus belum memerintah atas hidup saudara, saya yakin sepenuhnya harta akan tetap melekat di dalam kehidupan saudara. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajar supaya saudara dan saya jangan merasa cukup baik dengan keadaan kita. Tetapi evaluasilah keberadaan kerohanian kita. Apakah engkau sungguh-sungguh baik sebagaimana yang Kristus itu kehendaki bagi kita? Tentu sekali lagi bukan di dalam tuntutan kesempurnaan seperti yang tadi saya katakan, yang telah Yesus kerjakan bagi kita. Tetapi sekali lagi ini di dalam penyerahan total kepada Kristus, di dalam kesungguhan hati kita untuk meminta anugerah Tuhan yang menopang kita mengerjakan semuanya itu. Nah saudara, hal yang ketiga, tadi Yesus katakan, dia ditawan oleh kekayaan, maka Yesus memberikan pengertian dosa yang utuh. Yesus membongkar akar dosa kekayaannya. Yang ketiga, Yesus menunjukkan bahwa manusia tidak mungkin sempurna. Yesus berkata ayat yang ke-24, lalu ia memandang dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus berkata manusia tidak mungkin sempurna. Anak muda ini taat tanpa iman kepada Allah itu dosa, dan taat tanpa kasih juga adalah dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika saudara menjalankan disiplin rohani, hari baik saudara. Saudara menjalankan apa lagi? Ketaatan kepada firman Allah di dalam hari baik saudara. Saudara menjalankan pelayanan di dalam hari baik saudara. Pertanyaannya, siapa yang saudara andalkan di situ?
Apakah betul-betul saudara mengandalkan anugerah Allah? Ketika saudara mengandalkan kinerja saudara yang sukses itu, maka saudara sedang melakukan ketaatan tanpa iman. Dan Yesus berkata itu adalah dosa. Dan bahkan ketika saudara melayani sesama, sekalipun di dalam berita Injil, saudara ketika melakukannya itu tanpa bersandar kepada firman-Nya, tetapi mengandalkan kepada kinerja kita, saudara sedang melakukan dosa. Alkitab berkata saudara harus melakukannya di dalam iman dan di dalam kasih kepada Allah. Maka Yesus berkata kepada anak muda ini, saya tampilkan loh satu dan loh yang kedua. Ini adalah saling berkaitan satu dengan yang lain. Saudara tidak mungkin mengasihi Allah saudara. Saudara tidak mungkin percaya kepada Allah tanpa anugerah Allah. Dan saudara juga tidak mungkin mengasihi sesama saudara tanpa Allah yang bekerja di dalam kehidupan saudara. Dua hal ini saudara adalah dua hal yang terus menerus dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Yaitu memberikan anugerah keselamatan kepada kita, tetapi juga menopang iman kita di dalam kasih-Nya, di dalam anugerah-Nya untuk menjalankan law pertama dan law kedua. Jadi dengan kata lain, hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh anugerah, dikuasai oleh anugerah seumur hidup. Seumur hidup. Karena manusia tidak mungkin mencapai kesempurnaan. Sekali lagi kita pasti cacat, ya. Sekalipun kita sudah percaya, tetap saja saudara tidak mungkin dapat melakukan semuanya ini dengan sempurna. Nah, maka saudara, kalimat daripada Tuhan Yesus ini, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah suatu statement yang menyatakan bahwa tidak mungkin semua manusia yang terikat di dalam keadaan sedemikian akan memiliki hidup yang kekal. Maka bagaimanakah seorang manusia memiliki hidup yang kekal? Sekali lagi kembali ke dalam konsep anugerah. Yesus berkata di dalam ayat yang ke-27, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini adalah statement Yesus. Orang yang beruang tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Begitu juga setiap kita yang adalah manusia yang tidak sempurna, yang tidak mungkin taat total kepada Allah, tidak mungkin kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi syukur kepada Allah karena apa? Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Allah sudah mengerjakannya bagi kita di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi saya ulangi, Dia kerjakan bagi kita dalam Yesus Kristus melalui apa? Ketaatan sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27, Yesus menekankan bahwa anugerah Allah adalah solusi bagi pembenaran diri dan rasa bersalah kita. Dalam kehidupan Kristiani kita, bagaimanakah caranya supaya saudara tidak terjebak di dalam hari baik atau hari buruk? Di dalam pembenaran diri atau rasa bersalah kita. Caranya adalah hidupilah anugerah Allah. Saudara mendapatkan keselamatan melalui anugerah semata. Saudara hidup sampai dengan saudara mati, sampai dengan di dalam sorga yang kekal oleh anugerah Allah semata. Maka Yesus kembali berbicara, anugerah Allah adalah solusi dari pembenaran diri kita dan rasa bersalah kita. Mari kita lihat status kehidupan kita yang dibagi menjadi dua bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di mana anugerah Allah adalah dasar bagi keselamatan kita, dan keselamatan itu datang melalui pendengaran akan Injil Kristus. Di mana Roma 1 ayat 16 berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, saudara lihat ketika saudara lahir sampai dengan titik di mana Allah menyelamatkan saudara. Dari lahir sampai dengan titik di mana saudara diselamatkan adalah satu masa di mana saudara belum percaya Tuhan. Dan dari titik saudara diselamatkan sampai dengan saudara mati adalah titik di mana saudara percaya kepada Tuhan. Dan di dalam seluruh titik ini, Alkitab berkata, yang menjadi pemisahnya adalah anugerah keselamatan, yaitu Injil Kristus. Yang hadir di dalam kehidupan kita secara efektif oleh pekerjaan Roh Kudus. Ini adalah dua macam kehidupan yang pasti ada dalam diri daripada kita sebagai orang-orang percaya. Dulu saya belum percaya, sekarang setelah saya selamat sampai dengan saya mati, saya adalah orang-orang percaya. Nah, saudara, ketika Yesus menekankan bahwa keselamatan kita adalah oleh anugerah Allah semata melalui Injil Kristus, Dia berikan ilustrasi, suatu gambaran hiperbola di dalam ayat yang ke-25. Bagaimana ketidakmungkinan manusia masuk ke dalam kerajaan Allah berdasarkan kinerjanya dia, berdasarkan kebaikan-kebaikannya dia, dan bagaimana Allah saja yang memberikan solusinya. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah.
Saudara, ini gambaran hiperbola yang menunjukkan bagaimana ketidakmungkinan sekali lagi manusia masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa anugerah Allah. Lubang jarum itu mengacu kepada pintu kecil yang sempit di samping pintu gerbang Yerusalem. Saya tunjukkan langsung ke dalam gambarnya. Saudara lihat di dalam slide gambarnya tentang onta. Saudara lihat gambar pertama, ada gerbang, ya, gerbang utama pintu Yerusalem yang dibuka besar, sehingga onta beserta seluruh muatannya dan orang-orang pedagang itu ikut dari situ masuk ke dalam Yerusalem. Tapi di sisinya itu ada satu pintu kecil, di mana gerbang daripada Yerusalem itu sudah ditutup, gerbang besarnya, gerbang utama, dan tinggal pintu yang kecil itu. Ya. Nah, pintu kecil itulah yang kemudian akan dimasuki oleh satu orang saja. Ya. Nanti kita lihat di sisinya itu, saudara lihat ada semacam ukiran patung batu yang menunjukkan bahwa seekor unta, ini unta yang tidak memiliki beban, ya, beban barang-barang sudah diturunkan. Kalau dia mau masuk lewat pintu itu, dia harus tunduk, tapi kalaupun masuk dia nggak bisa masuk penuh. Ya, dia akan terjebak di tengah-tengah. Nah, sekarang kita kembali ke dalam kalimat daripada Tuhan Yesus. Gambaran hiperbola lubang jarum ini mengacu pada pintu kecil yang sempit di samping pintu gerbang Yerusalem yang tadi saya katakan, dan hanya bisa dilewati oleh satu orang dengan berjalan kaki. Tidak mungkin dimasuki oleh unta yang besar dan tinggi, apalagi memuat banyak barang. Bahkan unta yang kecil tanpa beban pun akan terjebak di tengah pintu, tidak keluar maupun tidak bisa masuk. Seperti yang tadi saya kasih gambar batu itu, ukirannya. Itulah situasinya, saudara. Jadi kalaupun satu orang masuk, dia masuk begitu sempit, dia tidak boleh bawa barang. Hanya dirinya saja yang masuk. Ini gambaran dari apa, saudara? Gambaran dari ketidakmungkinannya manusia, seorang manusia yang hidup di dalam dosa, masuk ke dalam kerajaan sorga dengan kekuatannya sendiri, tidak bisa. Kecuali Allah sendiri yang memungkinkan itu terjadi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Yesus kerjakan, katakan kepada anak muda itu maupun kepada khalayak ramai saat itu, adalah suatu panggilan Injil kepada setiap orang untuk datang kepada Allah, kepada Kristus saja yang memberikan anugerah keselamatan itu. Hanya oleh anugerah Allah manusia berdosa diselamatkan berdasarkan kedaulatan kekal Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Makanya timbul pertanyaan daripada para murid, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Karena mereka sudah punya asumsi berpikir seperti tadi gambar ini, saudara. Kalau kayak begini, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk. Karena kita persis seperti onta itu ada di tengah-tengah terjepit. Ya, saudara nggak bisa keluar, saudara juga nggak bisa masuk. Jadi ini persoalan besar daripada manusia. Karena itu saudara, Alkitab berkata, hanya oleh anugerah Allah diselamatkan. Engkau jika bisa masuk ke dalam sorga itu bukan karena kekuatanmu, bukan karena kinerja suksesmu, bukan karena ada hari baik atau hari buruk, bukan. Tetapi karena Allah sendiri melalui kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus bagi kita. Kedua, di dalam konsep anugerah sebagai dasar bagi keselamatan kita, sebagaimana yang saya katakan, bahwa hidup kita pun di dalam anugerah seumur hidup. Jadi kita itu seperti orang yang ditenggelamkan di dalam anugerah. Kita dilingkupi oleh anugerah. Ya, saudara lihat di dalam bagan. Ini bagan yang menunjukkan bagaimana proses saudara sampai kepada titik saudara diselamatkan. Ketika saudara diselamatkan, saudara tidak bisa memiliki konsep hari baik, hari buruk. Karena Allah berkuasa bekerja bukan saya di dalam hari baik maupun hari buruk ataupun hari buruk, saudara. Dia dapat bekerja di dalam kedua hari ini, saudara. Saudara dalam keadaan tidak ready, tidak siap pelayanan. Saudara pula datang di dalam gereja dengan keadaan rusuh di rumah. Sekalipun demikian Allah berkuasa bekerja di dalam kondisi yang sedemikian. Dia bisa bekerja dalam hari buruk kita maupun di dalam hari baik kita. Kedua hari ini seharusnya tidak boleh ada dalam konsep berpikir kita. Hari buruk, hari baik atau hari buruk tidak boleh ada. Kenapa? Karena hidup kita adalah hidup yang ditopang oleh anugerah. Hari baik kita itu karena anugerah. Hari buruk kita pun anugerah Allah bekerja di sana. Jadi hidup kita adalah hidup di dalam anugerah seumur hidup kita. Nah sekarang saudara, bagaimanakah saudara menyikapi kehidupan di dalam anugerah sepanjang umur hidup kita? Jerry Bridges menekankan satu hal. Kita harus terus mengingat Injil tentang anugerah Allah melalui Kristus.
Hal ini sajalah yang mencegah kita terjerumus ke dalam pola pikir hari baik hari buruk, sebagaimana tadi saya katakan. Yakni pola pikir yang memandang hubungan sehari-hari kita dengan Allah berdasarkan seberapa baiknya keadaan kita. Saya punya hubungan baik dengan Allah, diberkati Allah, disertai Allah, merasakan hadirat Allah. Jika saya punya kinerja itu sukses. Jika kinerja saya gagal, maka saya tidak akan mengalaminya. Saudara tidak boleh punya konsep berpikir sedemikian. Dulu saya punya satu pengalaman. Pak Tama itu kadang dalam kondisi mendadak, dia diminta pelayanan di mana-mana. Itu tiba-tiba roba jadwal, saudara. Dan kadang-kadang saya itu selalu minta kepada Pak Tama, tolong dong jangan jadwalkan saya di dalam, ini saya terus terang kepada ibu-ibu ya, di dalam konteks saya mau masuk ke dalam hari-hari menstruasi saya. Karena saya tahu pasti akan ada gejolak-gejolak tertentu. Nah biasa kan ada cuti menstruasi juga kan di dalam perusahaan-perusahaan tertentu begitu ya. Nah saya juga minta begitu tuh, kebijakan kepada Pak Tama, tolong jangan jadwalkan saya di dalam situasi sedemikian. Pak Tama marah sama saya juga kaget. Dia marah, dia bilang begini, jangan jadikan menstruasi itu menjadi penghambat pelayanan ya. Emangnya Allah gak bisa bekerja ya? Waduh, saya dimarahin, saya minta kebijakan tapi justru saya dimarahin sama suami saya. Jadi saya bilang, waduh ini kata-kata ini begitu keras, saya gak bisa terima pada waktu itu. Tapi kemudian berjalannya waktu dan saya mulai berpikir. Karena yang terjadi adalah di dalam situasi-situasi mendekat di dalam hari menstruasi saya harus gantikan secara mendadak pelayanan daripada Pak Tama. Jadi itu menjadi suatu kesukaran tersendiri bagi saya. Lalu setelah saya menjalani itu, lalu saya pikir-pikir ulang. Apa yang dikatakan oleh Pak Tama? Saya pikir benar juga ya. Kenapa sih saya mengkotak-kotakan pekerjaan Tuhan dengan urusan menstruasi saya? Dengan gejolak-gejolak emosi yang tidak stabil itu. Kenapa saya harus minta excuse terhadap hal sedemikian? Saya nggak percaya ya sama Tuhan. Kepada kuasa kerja Kristus. Sampai minta kebijakan yang sedemikian. Lalu saya akhirnya menegur diri saya sendiri dan saya berpikir benar kata-kata itu walaupun keras diucapkan. Akhirnya mulai saat itu saudara, saya tidak pernah minta hal sedemikian lagi kepada suami saya. Tidak pernah minta apapun, saya diam saja. Setiap kali kalau jadwal mendadak, tenang, berdoa. Walaupun hati ini dugdak ya. Ini bisa nggak ya. Tapi terus berdoa. Baca Alkitab pun, Alkitab dan juga buku-buku penunjang. Saudara, kalau saya baca buku penunjang, saudara, itu kan kebanyakan komentarnya itu berbahasa Inggris. Berarti butuh waktu lebih serius, rinci untuk mempelajarinya. Jangan sampai salah tafsir, bukan? Jadi waktu saya baca itu pun, tetap Tuhan tolong saya. Rupanya Tuhan ajar saya dengan kalimat suami saya itu untuk apa? Andalkan Tuhan. Jangan andalkan diri. Jangan ekskuskan diri untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Karena apa? Kita sedang mereduksi kuasa Tuhan. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang sekali lagi menegur kita, baik kita sebagai hamba Tuhan maupun kita sebagai jemaat Tuhan, supaya apa? Jadilah hidup kita itu dipimpin, dikuasai, dikontrol oleh anugerah Tuhan. Itu sesuatu yang sangat indah, karena apa? Karena kita tidak menggantungkan diri kepada kinerja kita. Dan bagi Jerry Bridges, dia mengatakan bahwa hidup di dalam anugerah adalah pemuridan. Itu adalah kata kunci yang diucapkan oleh Yesus Kristus, Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka wujud hidup di dalam anugerah Allah itu apa? Pemuridan. Yang nanti saudara saya lihat di dalam beberapa pertemuan yang akan datang. Pemuridan itu bicara mengenai 3 hal. Disiplin, kekudusan, pelayanan. Disiplin rohani adalah banyak hal. Saat teduh, penelaan Alkitab, doa, penyembahan, ibadah ke gereja. Saudara kemudian terlibat di dalam puasa misalnya. Itu adalah disiplin rohani kita dan banyak hal lain yang saudara dan saya bisa kategorikan di dalam disiplin rohani. Kekudusan adalah berbicara mengenai ketaatan kita kepada kehendak Allah dalam segala perintah Allah. Tadi saya katakan tidak boleh taat sebagian dan mengabaikan sebagian daripada hukum Allah. Pelayanan dan pengabdian untuk kerajaan Allah. Jadi ini adalah 3 hal bentuk saudara hidup di dalam anugerah. Jadi bukan sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang konkret. Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, berarti kita pun begitu. Setelah saudara percaya Yesus, saudara menghidupi anugerah Allah. Bagaimana caranya secara konkret? Hiduplah di dalam pemuridan. Dalam disiplin rohani, dalam kekudusan, di dalam pelayanan. Dan nanti kita akan bahas itu lebih detail di dalam waktu-waktu yang ke depan. Nah saudara, yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yesus tidak saja menekankan mengenai anugerah, tetapi Yesus juga menekankan mengenai kasih. Setiap disiplin rohani, setiap kekudusan, setiap pelayanan harus dimotivasi dengan kasih yang sejati. Seorang hamba Tuhan
pelayan Tuhan, dia berkata begini, di dalam salah satu renungan yang dia pimpin, disiplin rohani yang kita kerjakan, pelayanan dan ketaatan kepada Allah yang kita kerjakan, tanpa sebuah kasih, tanpa sebuah hasrat, tanpa sebuah keinginan yang tulus, menjadikan disiplin, ketaatan dan pelayanan kita sebagai hal yang membosankan. Saudara pernah rasa boring dengan pelayanan saudara misalnya? Saudara pernah boring dengan ketaatan kepada Allah, capek? Saudara pernah merasa itu dengan disiplin rohani kita? Saudara pernah merasa jenuh, boring dengan semuanya itu? Saya kira saudara dan saya pernah mengalami hal sedemikian. Semalam anak saya dengar satu musik yang tantenya itu putar. Nah, kami sudah ajar kepada dia kalau dengar musik itu musik yang benar, nak. Kalaupun musik yang umum, lagu-lagu yang umum harus dimengerti kata-katanya apa. Apakah itu membangun iman atau tidak. Kami kasih contoh-contoh praktis buat dia. Tadi malam, biasalah anak muda ya, memiliki kesukaan-kesukaan tersendiri. Dan bagi saya tidak terlalu masalah soal hal itu. Adik saya putar satu lagu yang cukup tenar di antara anak muda. Saya lupa lagunya itu apa, bahasa Inggris. Saya punya anak tanya, Mama, Tante putar lagu apa itu? Saya langsung bilang, kenapa nak? Itu lagu tidak membangun iman. Wih, dalam hati saya, mengertikah kata-katanya? Itu tante ya, putar lagunya itu sembarang-sembarang. Dia ngomong begitu langsung tantenya matikan lagunya. Langsung ganti lagu hymn, saudara. Aduh, saya bilang memang itu lagu, memang mengungkapkan romantic love ya saudara ya. Jadi hal-hal yang sedemikian kan biasa anak muda tuh suka mendengarkan yang demikian. Bagi saya romantic love tidak ada yang salah. Tetapi romantic love yang tidak dilakukan di dalam iman sejati, di dalam batasan Alkitab itu adalah dosa. Sehingga waktu anak saya mendengarkan itu, dia langsung kritik. Padahal dia tidak mengerti bahasa Inggris saudara ya. Tapi ngomong aja gitu, langsung tantenya matikan ganti lagu hymn ya saudara ya. Jadi hal-hal yang sedemikian lucu sebenarnya, saya lihat ini kok lucu ya. Tapi ada satu waktu di mana adik saya sendiri bicara secara personal bahwa dia begitu bosan. Dengan disiplin rohani bangun saat teduh ya, baca Alkitab, datang ke gereja ikut PA, ya, taat, ya pelayanan. Kapan saya punya waktu untuk diri saya sendiri, jalan-jalan mau traveling. Nah dia suka traveling saudara. Jadi ada waktu di mana dia tidak punya waktu untuk traveling selain daripada pandemi. Dia rasa itu sesuatu yang kurang. Ada masa-masa sedemikian. Pertanyaannya, apa penyebabnya? Saya pernah berkata kepada adik saya, periksa hatimu. Tidak ada yang salah dengan disiplin rohani. Tidak ada yang salah dengan kekudusan atau ketaatan kita kepada Allah. Tidak ada yang salah dengan pelayanan. Bahkan format ibadah tidak boleh dipersalahkan. Periksa hatimu. Adakah kasih Kristus di sana? Ataukah sudah bergeser? Nah di dalam hal inilah supaya saudara menjalankan pemuridan saudara, hidup di dalam anugerah itu secara konkret bukan abstrak saudara. Saudara perlu dimotivasi oleh kasih sejati ini. Kasih sejati ini saudara, mari kita baca di dalam 2 Korintus ayat pembandingnya. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan bagi kita. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Apa yang memotivasi dan menguasai hidup daripada Rasul Paulus? Kasih Kristus. Kristus telah mati bagi kita. Karena itu saya harus mengasihi Dia. Kasih Kristus itulah yang menguasai Paulus. Istilah menguasai saudara itu sama dengan mendesak. Yang berarti memaksa atau mendorong maju dengan mengerahkan tekanan moral yang kuat. Jadi saudara bayangkan kasih Kristus itu seperti tenaga yang memaksa saudara, mendorong kita maju, mengarahkan kita di dalam moralitas yang benar. Dia yang tekan, dia yang desak kita.
Bukan yang lain. Tapi kasih Kristus, saudara ya. Dari satu pandangan Kenneth, dia mengatakan begini. Sebab kasih Kristus kepada saya menekan saya dari segala pihak, mengarahkan saya ke suatu tujuan, dan menghalangi saya memikirkan tujuan yang lain, membungkus saya dalam kelemah lembutan, memberi saya suatu motif yang mendesak. Jadi kenapa Rasul Paulus melayani dengan begitu tekun? Apakah dia tidak pernah putus asa? Dia pernah berkata, kami hampir putus asa, tetapi di bagian surat yang lain dikatakan bahwa kami sudah putus asa. Jadi semua itu dia alami juga sebagai seorang manusia. Tetapi apa yang menguasai dia, yang mendesak dia, yang mengarahkan dia, mendorong dia maju ketika dia sudah lemah, ketika dia begitu letih lesu, ketika dia sudah boring, siapa yang mendesak dia? Kasih Kristus. Karena itu saudara, tidak pernah ada kinerja manusia, sekalipun dia adalah seorang percaya, untuk mendesak dia melakukan apa yang disebut dengan disiplin rohani, kekudusan dan ketaatan itu, juga pelayanan, pengabdian kepada Allah dengan benar, kecuali kasih Kristus. Jadi motivasi Paulus di sini adalah kesadaran yang sepenuh hati dan tetap akan kasih Kristus kepadanya, yang melepaskan Paulus dari sikap pembenaran diri dan rasa bersalah. Ketika Paulus gagal, ketika Paulus itu mengalami keadaan yang sukar, dipenjarakan dan hal-hal yang lain, dia tidak terjebak di dalam hari-hari buruk atau rasa bersalah atau kehilangan berkat Tuhan. Tetapi disitulah, di titik hari yang baik maupun hari yang buruk, dia melihat keduanya adalah anugerah Tuhan. Pemberian Tuhan yang besar bagi mereka. Allah terus menopang hidup daripada Rasul Paulus dalam masa apapun. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus hari ini, kehidupan Kristen dan disiplin rohani membawa saudara dan saya kembali mengingat akan kasih karunia Allah di dalam anugerahnya, yang tidak saja menyelamatkan kita, tetapi terus memelihara dan menopang hidup kita seumur hidup kita, sehingga kita tidak terjebak di dalam hari baik maupun hari buruk, tetapi melihat seluruh hidup kita di dalam topangan pemeliharaan Allah semata. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan bersyukur untuk kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tetapi yang juga terus memeliharakan iman kami di dalam hidup kami sepanjang hari-hari kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan ini. Kejenuhan, keletihan, hal-hal yang mendesak dalam jiwa kami yang menjadi pergumulan dosa-dosa kami. Tetapi Allah kami adalah Allah yang menjanjikan pemeliharaan yang tetap dan kekal dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau tidak pernah membiarkan kami, tetapi Engkau datang dengan kelembutan dan kasih Tuhan, memberikan koreksi, memberikan kepada kami pembongkaran akan dosa-dosa kami, menegur kami, dan memperhadapkan kami dengan kesempurnaan kasih Kristus, sehingga oleh anugerah Tuhan kami dimampukan untuk tetap taat kepada Allah, melakukan disiplin rohani kami, dan melayani Tuhan di dalam kasih yang sejati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.